Para anggota Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan telah terbiasa berlindung di dalam pangkuan orang-orang Yahudi. Mereka biasanya mengadakan rapat-rapat rumah orang-orang Yahudi, terlindung dari segala bahaya. Sebahagian besar dari mereka telah masuk menjadi anggota Freemasonry. Dengan demikian mereka mendapat bantuan keuangan dari berbagai pihak. Jumlah anggota Freemasonry Turki. Inilah yang dapat diceritakan tentang Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan. Mengenai Freemasonry, dengan berbagai majelisnya, dikatakan orang bahwa dalam tahun 1992, terdapat di Turki kira-kira 10.000 orang Freemason, di antaranya terdapat sejumlah menteri, anggota parlemen, pimpinan angkatan bersenjata, dan para pemuka negara. Sultan Abdul Hamid. Di puncak kekuasaan, terdapat seseorang yang amat berbeda dengan orang-orang lain, yaitu Sultan Abdul Hamid II, semoga Allah merahmatinya. Dia benar-benar hidup dengan akif pada masanya, dengan segala tantangan dan masalahnya. Ia benar-benar menginsafi keadaan negara. Apa yang diniatkan orang bagi negara itu, serta kelemahan penyakit dan hubungan-hubungan yang terputus-putus yang telah menginggapi badan-badan dan lembaga-lembaga negara. Ia benar-benar menyadari bahwa negara telah menjadi orang yang sakit, sedangkan banyak orang yang sedang menunggu hilangnya nafasnya yang terakhir, agar dapat memilih harta benda yang ditinggalkannya. Ia amat sadar akan usaha-usaha yang dilakukan Freemasonry, serta orang-orang yang bersembunyi di belakangnya, yang telah siap menikam khilafah dari belakang. Ia tidak dapat menghadapi segalanya ini secara langsung dan dengan kekerasan. Karena itu kita lihat, dia berseru kepada umat untuk mengadakan suatu persatuan Islam yang dimaksudkannya sebagai jawaban terhadap seruan nasionalisme Panturanian. Abdul Hamid selalu bertarung dengan musuh-musuhnya di dalam negeri, dan dalam pada itu, bertarung dengan kerakusan-kerakusan para penjajah dari luar, ditambah lagi dengan keadaan negara yang sedang dalam keadaan lemah, pada umumnya, kelemahan mana diderita oleh segenap bagian pemerintahan. Dia telah membangun jalan kereta api antara kota Damaskus dan kota Madinah, dan ini merupakan keberhasilan dari politik Islamnya. Tahun-tahun 1908, ia mengumumkan konstitusi Utsmani, dan hal ini menunjukkan bahwa musuh-musuhnya telah berhasil. Karena konstitusi itu adalah bikinan Freemasonry. Konstitusi itu adalah suatu hidangan yang telah dimasak di dalam majelis-majelis Freemasonry. Orang yang pertama-tama menelan racunnya adalah Sultan itu sendiri, kemudian seluruh khilafah itu terkena. Pertemuan Theodor Herzl dengan Sultan. Dalam situasi yang amat menyedihkan dan gawat ini, muncullah wajah Theodor Herzl, bapak Sionisme yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Ia datang dengan wajah yang tampaknya penuh dengan belas kasihan terhadap keadaan pemerintahan Sultan, terutama kelemahan keuangan yang dialaminya. Muncullah Herzl, seolah-olah di tangannya terdapat kantung uang. Inilah uang keluarga Rothschild, inilah seluruh harta kekayaan orang-orang Yahudi. Semuanya ini saya letakkan di bawah perintah Sultan. Boleh diambil seberapa saja yang ia inginkan. Tetapi apa imbalannya? Nun jauh di selatan di sana, terdapat setumpuk tanah yang tidak begitu luas, di tengah-tengah daerah kerajaan Khilafah Sultan yang demikian luas. Setumpuk tanah itu bernama Palestina. Herzl ingin agar Sultan bermurah hati untuk membiarkan orang-orang Yahudi tinggal di sana. Tak karena di sana terdapat tempat-tempat suci, dan hawanya penuh berkat pula, juga penuh dengan sejarah kejayaan Yahudi dahulu kala. Jawaban Sultan kepada Herzl. Jawaban yang diberikan Sultan kepada permintaan Herzl itu adalah menolak sama sekali dengan tegas. Lalu setelah itu, keluarlah Herzl tetapi juga dengan dada yang penuh dengan tipu daya dan makar. Pada akhirnya Sultan harus membayar segalanya ini. Freemasonry memutuskan menurunkan Sultan. Setelah peristiwa itu, Freemasonry Turki memutuskan untuk menurunkan Sultan dari singgasananya. Lalu terjadilah keributan dan huru-hara yang dibiayai oleh seorang Yahudi bernama Nathan, yang pada waktu itu mempunyai kedudukan sebagai ketua kota Praja Roma. Sultan dipenjarakan di Majelis Salonika. Penurunan Sultan dari singgasananya ini terjadi pada tahun 1909, dan beliau lalu dipenjarakan di sidang Salonika sampai beliau menemui ajalnya. Yang menjadi ketua Freemasonry ketika itu adalah Haim Noam. Setiap kali ia membuka rapat, ia selalu berkata, "Kita telah menang dalam menghadapi kekejaman dan penjajahan asing," di mana yang dimaksudkannya adalah Abdul Hamid. Demikianlah kita lihat bahwa Freemasonry, anak hasil orang-orang Yahudi,
telah memberontak untuk kepentingan Herzl dan menurunkan sultan dari singgasananya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, dapat kami kemukakan bahwa seorang Yahudi yang bernama Kraso termasuk di antara orang-orang yang menyampaikan kepada Sultan putusan bahwa ia telah dimazulkan. Memang tepat sekali ketika Zaidan berkata tentang Sultan. Freemasonry telah memazulkannya, karena ia telah sadar akan bahaya orang-orang Freemason itu terhadap umat. Diturunkannya Sultan dari tahtanya merupakan kemenangan besar Freemasonry. Karena itu, setelah peristiwa itu, terdapat 170 majelis di Turki. Perang Dunia I direncanakan Freemasonry. Perang Dunia I terjadi karena perencanaan Freemasonry. Perang itu juga telah dimasuki oleh Turki di bawah pimpinan Freemasonry. Maka karena itu negara tersebut telah menderita kekalahan yang amat menyolok. Kekalahan Turki disebabkan Freemasonry. Jenderal Javad Rifat Atlahan almarhum, komandan tentara Turki, dalam perang itu, mengingat bahwa bencana menimpa tentara Turki disebabkan karena tingkah laku prajurit dan perwira anggota-anggota Freemason yang berada dalam resimen tentara Turki. Pimpinan Mustafa Kemal. Setelah itu Turki telah berubah menjadi sebuah negara sekuler dan mandiri westernisasi di bawah pimpinan Mustafa Kemal, seorang anggota Freemason yang asli, yang mengatakan bahwa Islam itu adalah hukum-hukum dan teori-teori dari seorang Arab tua. Memang amat hebat kata-kata yang keluar dari mulut mereka, tetapi apa yang mereka katakan itu adalah kebohongan belaka. Pembentukan Partai Rakyat Turki setelah Mustafa Kemal berhasil menguasai negara dan pemerintahan secara stabil. Maka ia menutup semua majelis-majelis Freemasonry untuk mengelabui dan menyesatkan pandangan orang. Tetapi ia membangunnya kembali dengan nama yang baru, yaitu Partai Rakyat. Sampai sekarang ini, bangsa Turki masih tetap meringkuk di bawah cengkeraman pemikiran Freemasonry yang telah berkembang biak di pusat-pusat kekuasaan dan menyelinap kemana-mana. Keterangan Komandan Tentara Turki. Berita yang paling akhir tentang pemikiran itu adalah bahwa Turki, Kenan Evren, telah mengeluarkan peringatan bahwa angkatan bersenjata Turki akan tetap mempertahankan sistem republik terhadap orang-orang yang berusaha memecah belah barisan rakyat Turki. Dan berusaha mendirikan suatu pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Baiklah kita tutup bab ini dengan menyiarkan sebuah dokumen penting yang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di pusat khilafah dan peranan yang dimainkan Freemasonry di dalamnya. Teks sepenuhnya dari dokumen ini kami buat di akhir buku ini. Palestina. Huruf-huruf kata-kata inilah yang menjadi tali penghubung antara sesama orang Yahudi di sepanjang sejarah dan di segala tempat. Orang Yahudi yang telah keluar dari sana sebagai orang yang terhina pada waktu perbudakan Babilonia, mempunyai kerinduan yang amat mendalam untuk kembali ke sana. Kerinduan ini juga diwarnai oleh orang-orang Yahudi kontemporer, baik ia sekarang di timur maupun di barat. Kerinduan ini bukan hanya sekadar kerinduan saja, tetapi juga disertai dengan perencanaan praktis dan pemupukan dana yang tidak mengenal batas. Kerinduan ini bukanlah kerinduan orang yang gemar meratap, pemalas, pemimpi dan penuh emosi. Jika adalah di antara orang-orang kaya Arab dan kaum muslimi yang mau berkorban untuk kepentingan Palestina sama dengan apa yang telah dilakukan Rothschild bersama-sama saudara-saudaranya, maka keadaan kita tentu tidak sama dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kebenaran tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri, tetapi harus ada pemikiran yang menjaganya, ada senjata yang mempertahankannya, dan ada pula darah yang sudi tertumpah demi membelanya. Kalau kebenaran tidak begitu keadaannya, maka kebatilan akan lebih menonjol dan akan lebih lestari. Negara Yahudi sekarang ini, yaitu pada akhir tahun 1978 atau awal tahun 1399 Hijriah, telah berlipat ganda besarnya dari negara yang pernah didirikan Sulaiman alaihi salam. Apakah keadaan seperti ini dapat dicapai hanya dengan berbicara-bicara saja? Ataukah dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan yang mereka tuju? Di antara rencana pemikiran Yahudi, mereka tidak mau bagian dunia yang lain dari Palestina dan daerah sekitarnya. Mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa hal itu hanya mungkin dicapai dengan cara-cara berikut. Rencana untuk diri sendiri. Dengan tali agama yang mempersatukan mereka. Dengan menyombongkan diri dan merasa lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain yaitu kompleks bangsa-bangsa pilihan. Rencana untuk orang lain. Agar rasa kesombongan itu tetap selalu berada dalam diri mereka
maka mereka harus bekerja bersungguh-sungguh dan dengan terus-menerus untuk menghancurkan agama, sehingga yang tinggal agama Yahudi saja. Menghancurkan nilai moral bangsa-bangsa lain, karena bangsa yang tidak bermoral tidak akan ada gunanya. Menghancurkan setiap sumber kekuatan bangsa-bangsa lain, baik yang berupa pemikiran, maupun kekuasaan, dan harta benda. Untuk melaksanakan segala rencana ini, mereka mau melakukan apa saja, dan mau mengorbankan apa saja. Freemasonry yang kita perkatakan dalam buku ini, tidak lain daripada hanya suatu alat dari sedemikian banyak alat mereka. Untuk melaksanakan semua rencana yang telah mereka buat untuk bangsa-bangsa lain. Apa yang diberikan Freemasonry untuk dunia bukan Yahudi. Untuk dunia yang bukan Yahudi, Freemasonry memberikan ateisme, kebobrokan moral, perpecahan, dan kehancuran. Dengan cara begini orang-orang Yahudi telah dapat menguasai negara-negara yang kuat di dunia. Kita telah melihat bagaimana dunia komunis dan dunia barat berdiri dalam satu barisan memberikan pengakuan dan pemberkatannya kepada negara Israel yang baru lahir, yang masih berada di tangan bidan. Memberikan darah dan kehidupan kepadanya, walaupun dengan jalan merugikan bangsa dan masyarakat mereka sendiri. Bantuan dan pertolongan yang telah diterima Israel dari sana, dan lebih banyak daripada apa yang diterima oleh seluruh negara lain di dunia, keadaannya telah menjadi sedemikian rupa, sehingga kita melihat di antara putra-putra Arab dan Islam, ada yang memberikan bantuan kepada orang-orang itu. Ada yang mau mengorbankan jiwanya untuk kepentingan kuil Sulaiman, serta untuk kejayaan bintang Daud, baik mereka lakukan hal itu dengan insaf atau tidak, karena hal itu tidak menjadi persoalan. Rasanya tidak perlu kita berpanjang kata mengenai segi masalah ini, karena hal ini telah merupakan kenyataan bagi setiap orang yang mempunyai pengertian tentang kehidupan negara Israel, dan tentang sebab-sebab yang telah menjadikan bangsa Arab dan Islam berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Kita tutup bagian ini dengan sebuah dokumen yang teramat penting yang menjelaskan bagaimana hubungan antara Freemasonry Arab dan orang-orang Yahudi. Dokumen penting seruan Majelis kepada penduduk Palestina. Majelis Raya Freemasonry Nasional Mesir telah mengemukakan seruan kepada para penduduk Palestina dalam revolusi mereka tahun 1936. Seruan itu adalah seperti berikut. Wahai penduduk Palestina, ingat bahwa orang-orang Yahudi itu adalah saudara-saudara kamu. Mereka itu adalah anak pamanmu yang telah lama merantau. Mereka telah menang dan berhasil di perantauan. Sekarang mereka ingin kembali pulang kepadamu untuk kegunaan dan kebesaran tanah air bersama. Karena mereka telah berhasil mengumpulkan uang, dan juga karena mereka telah mendapatkan keahlian, keterampilan dan ilmu pengetahuan. Orang Arab dan orang Ibri adalah dua cabang dari satu pohon, yaitu pohon Ibrahim. Keduanya adalah keturunan dari Ishak dan Ismail. Jika kedua orang ini orang Arab dan orang Ibri bersatu dan bekerja sama, maka keduanya akan mendapat manfaat dari apa yang mereka miliki dari cara-cara yang berbeda-beda. Dalam kerjasama keduanya itu, terdapat kebaikan yang sempurna dan berkat yang sempurna dengan izin Allah. Kita tidak dapat memastikan dengan jiwa apakah seruan ini telah disusun, dengan warna apa ia diberi celup, selain dengan prinsip Freemasonry dan dengan kasih sayang Freemasonry. Para pembaca yang arif bijaksana, kami biarkan merenungi masalah ini dan mengambil kesimpulan sendiri, agar ia dapat melihat kandungan seruan ini yang amat menyinggung terhadap suatu masalah Islam yang paling suci. Kesalahan kesejarahan dalam seruan ini. Tetapi dalam pada itu, kami ingin menarik perhatian pembaca kepada suatu kesalahan kesejarahan yang menjadi dasar dari propaganda Zionisme, baik di timur maupun di barat. Kesalahan itu telah diulang kembali oleh seruan ini. Bukti penolakannya. 1. Baik Ibrahim alaihi salam maupun anak-anaknya dan cucu-cucunya, bukan orang Yahudi. Buku Taurat diturunkan berabad-abad setelah mereka. Kebenaran ini telah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Ibrahim bukan orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani. Hal ini juga tersebut dalam ayat-ayat yang lain. 2. Marilah kita anggap bahwa sebahagian dari keturunan Ishak dan Yakob alaihi salam tetap hidup sampai mereka beriman dengan risalah Musa alaihi salam. Tetapi, siapakah orang-orang ini? Siapakah keturunan mereka?
Dan alasan apakah yang menjadi bukti adanya hubungan kekerabatan antara orang-orang itu dan orang-orang yang menyatakan adanya hubungan itu? Padahal mereka itu hidup berabad-abad setelah adanya orang-orang yang pertama itu. 3. Marilah kita anggap bahwa apa yang kita tuntut dalam bagian yang terakhir itu memang telah dapat dibuktikan, padahal itu sudah pasti mustahil. Maka, apakah orang-orang itu saja yang beriman kepada Musa alaihi salam? Atau, apakah ada juga orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengannya, tetapi juga beriman kepada risalah Musa alaihi salam, sama dengan iman orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengannya?